Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dengan materi fabel. Kali ini kita akan mempelajari tentang aspek kesastraan atau unsur intrinsik fabel dan jenis-jenis fabel. Simak dan tonton video sampai selesai ya. Sebelum memulai pembelajaran, apakah sudah ada yang tahu apa saja unsur intrinsik fabel dan jenis-jenis fabel? Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu unsur intrinsik fabel. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan umum yang mendasari sebuah karya sastra. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam sebuah karya sastra. Yang ketiga adalah alur atau plot. Alur atau plot adalah urutan kejadian pada cerita. Alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, mundur, dan campuran. Yang keempat, latar. Latar merupakan keterangan tempat, waktu, dan suasana yang terjadi pada cerita. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang adalah arah pandang pengarang terhadap sebuah cerita. Dengan kata lain, sudut pandang adalah cara penulis menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Yang keenam, amanat. Amanat adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerita dan membuat pembaca mendapat pelajaran. Amanat dapat dikatakan pula sebagai pesan moral. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis fabel. Jenis fabel dibagi menjadi 2. Yang pertama ditinjau dari pemberian watak dan latar, dan yang kedua ditinjau dari kemunculan pesan. Yang pertama ditinjau dari pemberian watak dan latarnya. Dibedakan menjadi fabel alami dan fabel adaptasi. Fabel alami menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi nyata. Misalnya, kura-kura diberi watak yang lambang, singa buas dan ganas. Selain itu, fabel alami menggunakan alam sebagai latar, misalnya hutan, sungai, kolam, dan sebagainya. Fabel adaptasi adalah fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar, misalnya di rumah, di jalan raya. Contohnya, landak yang pemalu berulang tahun di rumah makan. Yang kedua, ditinjau dari kemunculan pesan, dibedakan menjadi fabel dengan koda dan fabel tanpa koda. Fabel dengan koda berarti fabel dengan memunculkan secara eksplisit atau terus terang pesan pengarang di akhir cerita. Sebaliknya, fabel tanpa koda tidak memberikan secara eksplisit atau terus terang pesan pengarang di akhir cerita. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan kita bisa berjumpa di pembelajaran